marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Farhasaniatul Husna. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan tugas video tentang materi moderasi. Moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang atau jalan tengah, tidak berlebihan atau ekstrim, dan tidak pula meremehkan ajaran agama. Sikap ini menekankan toleransi, keadilan, dan saling menghormati antar sesama. Moderasi beragama bertujuan untuk menjaga kerukunan, persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan moderasi beragama, perbedaan dipahami sebagai kenyataan yang harus dihargai, bukan alasan untuk konflik. Moderasi beragama juga bisa disebutkan sebagai sikap beragama yang berada di jalan tengah, tidak ekstrim dan mengedepankan kedamaian serta keadilan. Nilai-nilainya meliputi sikap adil, istiqomah, tidak mempersulit, bijaksana, dan toleran. Prinsip moderasi beragama menekankan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis, khususnya dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup hubungan sosial, ekonomi, dan budaya politik yang saling berkaitan. Pentingnya dakwah Islam yang dilakukan secara moderat dengan melalui hikmah mau'izah hasanah. Prinsip hikmah menekankan kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah yang menyesuaikan kondisi, budaya, serta waktu agar pesan mudah diterima dan tidak terasa memaksa. Mau'izah hasanah mengajarkan penyampaian nasihat yang lembut, penuh kasih sayang, dan disertai keteladanan, sehingga dakwah mampu memberikan dan memenangkan menginspirasi masyarakat. Sementara itu, menuntun dakwah melalui dialog yang santun, rasional, dan saling menghormati agar perbedaan pendapat tidak menimbulkan konflik. Menampilkan Islam sebagai agama yang damai, toleran, dan membawa keharmonisan dalam kehidupan sosial. Moderasi Islam wasatiyah adalah sikap beragama yang seimbang, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan utama moderasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan utama moderasi dalam akidah, ibadah, muamalah, dan dakwah yang dengan cara yang bijaksana, menghargai perbedaan serta mengutamakan kemaslahatan umat. Moderasi Islam pada masa Rasulullah sangat relevan dengan kondisi saat ini karena mampu menjadi solusi atas radikalisme, toleransi, dan konflik sosial, serta menampilkan Islam sebagai agama yang damai, humanis, dan rahmatan lil alamin. Moderasi Islam adalah sikap adil, seimbang, dan menghindari ekstrim. Abu Bakar menunjukkan moderasi dengan ketegasan, menjaga akidah dan kelembutan etika perang. Umar mencontohkan moderasi dalam keadilan sosial, perlindungan minoritas, dan kebijakan hukum yang humanis. Utsman memperlihatkan moderasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui kodifikasi Al-Quran dan sikap sabarnya menghadapi fitnah. Ali menampilkan moderasi dengan mengutamakan musyawarah, menolak nepotisme, dan bersikap tegas terhadap kelompok ekstrem. Moderasi Islam pada masa-masa dinasti besar menunjukkan sikap toleran dan keseimbangan dalam menerapkan ajaran Islam. Dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan Ottoman masing-masing memberikan contoh nyata bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan keberagaman budaya agama sekaligus menjadi sumber ilmu pengetahuan. Sementara itu, dinasti Abbasiyah lebih menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, kebijaksanaan, sama-sama berperan penting dalam membentuk peradaban Islam, tetapi yang lebih maju dan berpengaruh luas hingga ke dunia barat ialah moderasi dinasti Umayyah. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama Sunni yang berpengaruh besar dalam moderasi. Dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer dengan latar belakang pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir. Ia dikenal sebagai ulama yang mampu memecahkan masalah-masalah dalam dunia Islam. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama dengan latar belakang pendidikan klasik yang berupaya merumuskan kembali fikih Islam agar relevan dengan isu-isu dan tantangan modern. Pemikiran moderat dari tokoh Islam Yusuf Al-Qaradawi yaitu konsep al-wasatiyah atau moderasi Islam, fikih al-waqi atau fikih realitas, fikih al-maqasid atau fikih tujuan syariat, toleransi dan dialog antar agama, dan islah dan tajdid atau reformasi dan pembaruan.
Tokoh Islam dengan pemikiran moderat yaitu Quraisy Syihab, Ibnu Athaillah Askandari, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dakwah secara umum berarti mengajak manusia menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Dakwah moderasi merupakan bentuk dakwah yang mengedepankan keseimbangan antara ajaran agama dan realitas sosial. Wali Songo berasal dari kata wali yaitu orang soleh, dan Songo artinya 9, yaitu 9 tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para wali Songo memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Keberhasilan mereka tidak hanya karena keilmuan dan ketakwaan, tetapi juga karena pola dakwah moderasi yang mereka terapkan. Dakwah para wali Songo dilakukan dengan cara yang damai, menghargai budaya lokal dan mengedepankan nilai toleransi. Melalui pendekatan budaya, pendidikan sosial, dan pemerintahan Islam dapat diterima secara luas tanpa menimbulkan konflik. Pola dakwah moderasi ini mengajarkan bahwa Islam bukan agama yang keras, tetapi agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nilai-nilai dakwah para wali Songo masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Pola dakwah moderat Islam di masa pra-kemerdekaan sangat beragam, tetapi semuanya adalah strategi cerdas dan adaptif. Para pemimpin saat itu sukses menemukan jalan tengah untuk menghadapi kolonialisme, modernisasi, dan masalah internal umat. Pola dakwah moderat Islam pada masa kemerdekaan Indonesia didirikan oleh pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan yang terefleksikan secara nyata dalam perdebatan dan kompromi seputar Piagam Jakarta dan perumusan Pancasila. Pancasila sebagai landasan dakwah moderat. Pancasila kemudian berfungsi sebagai landasan nilai yang kuat bagi perkembangan dakwah moderat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, dipandang sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam, sehingga memudahkan harmonisasi antara identitas agama dan identitas rasional. Pola dakwah selanjutnya berorientasi pada penguatan wawasan kebangsaan dan penerapan nilai-nilai Islam yang humanis. Moderasi beragama atau al-wasatiyah adalah prinsip ajaran Islam yang esensial, menekankan sikap jalan tengah, keseimbangan atau tawazun, dan keadilan atau i'tidal. Konsep ini berakar kuat pada Al-Quran dan hadis. Manifestasi terpentingnya adalah toleransi atau tasamuh, yang mewajibkan keadilan dalam muamalah sambil menjaga batas akidah. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama adalah kunci untuk mempertahankan persatuan, di mana komitmen kebangsaan atau nasionalisme menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik keagamaan. Islam merupakan salah satu peradaban besar yang memiliki kontribusi signifikan dalam sejarah kemanusiaan. Sejak kemunculannya pada abad 7, Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Peradaban Islam melahirkan banyak ilmuwan besar dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, serta ilmu pengetahuan lainnya. Dalam konteks perdamaian dunia, Islam mengajarkan toleransi, persaudaraan, serta penghargaan terhadap keberagaman, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip tersebut tampak jelas melalui Piagam Madinah, diplomasi global, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Islam hadir bukan sebagai ajaran konfrontatif, tetapi sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan mendorong dialog antar peradaban. Baiklah, demikian video penjelasan materi yang telah saya buat sebagai tahap ujian akhir semester pada mata kuliah moderasi beragama. Kepada Bapak dosen pengampu, semoga dapat diterima. Saya haturkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.